berdiri. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran kita absen dulu ya. Berapa orang yang hadir hari ini? 11 orang. Jumlah 14 berarti 1 orang yang tidak hadir ya. Baik teman-teman sekalian yang sekalian, kalau minggu kemarin sudah kita mempelajari mengenai dosa. Apa itu dosa? Pengertian dosa apa yang kemarin? Tadi dosa itu adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Dan hari ini adik-adik sekalian, kita akan belajar mengenai dampak dosa. Dampak dosa. Kemarin kita sudah tahu apa itu dosa. Sekarang kita mempelajari dampaknya. Poin-poinnya di sini nanti yang kita pelajari adalah apa itu dampak dosa dan bagaimana menghayati kehidupan sehingga terhindar dari perbuatan dosa. Tujuan kita belajar ini yaitu supaya kita memahami dampak-dampak dosa. Sehingga dengan memahami dampak-dampak dosa, maka otomatis kita akan menjauhi perbuatan dosa. Jadi kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Di pelajaran kita hari ini adalah dampak dosa. Bacaannya dari Kejadian pasal 4. Di dalam Kejadian pasal 4, nanti yang mengawal kitab silakan buka Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 sudah. Dibaca-baca dalam hati. Jadi dalam Kejadian pasal 4 itu menceritakan bagaimana Kain dan Habel yang adalah anak dari Adam dan Hawa. Jadi saya ulangi sekali lagi, dosa merupakan tindakan manusia yang melanggar perintah atau firman Allah. Jadi dosa itu merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah. Jadi kemarin kita sudah membahas bahwa semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan dalam Kejadian pasal 3 di sini jelas diceritakan
menceritakan latar belakang kenapa manusia jatuh ke dalam dosa. Dan dampak dosa Hawa, Adam dan Hawa, di situ jelas bahwa dampaknya itu adalah perseteruan dengan Allah. Ada hukuman Allah ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Itu ada di Kejadian pasal 3. Mereka diusir Tuhan dari yang namanya Taman Eden yang sudah disediakan Allah kepada mereka. Baik adik-adik sekalian, kalau contoh dekatnya saja, misalkan ada orang mencuri, maka hukuman atau dampaknya bagi dirinya ialah hukuman saat dia diketahui bahwa dia sudah mencuri. Ada hukuman. Secara hukum dia akan dihukum. Dan dampak dosa banyak sekali dampak-dampaknya bagi kita. Membuat hubungan kita dengan Allah rusak, ada hukuman di dalamnya. Baik di akhirat nanti maupun secara hukum ada, hukum negara ada juga dampaknya. Di penjara, kalau dia mencuri, membunuh, dia akan di penjara. Tetapi hukuman kekalnya, dia akan ada hukuman di kemudian hari ketika Tuhan datang kedua kalinya. Dan dampak dosa bagi manusia itu sangat buruk, baik terhadap diri kita maupun terhadap orang lain. Seperti yang saya ceritakan tadi, misalkan ada mencuri, dia berdampak juga kepada kita dan berdampak juga kepada orang lain. Orang lain juga dirugikan. Dampaknya. Selanjutnya jadi dampak yang lebih jauh, yaitu dampak penghukuman kekal. Jadi ada penghukuman kekal. Kalau kemarin kita sudah mempelajari mengenai dosa, akibat dosa ini adalah penghukuman kekal. Tapi dosa atau dampak dosa ini hanya melalui iman kepada Yesus, barulah dosa bisa diampuni. Di luar itu tidak ada jalan lain. Karena semua manusia pada hakikatnya adalah berdosa. Tidak ada yang kudus, tidak ada yang tidak berdosa. Semuanya manusia adalah berdosa. Coba kita lihat Kejadian pasal 4 tadi, di situ sudah dibacakan. Itu diceritakan kepada kita bagaimana Kain dan Habel. Jadi Kain dan Habel ini sama-sama memberikan satu persembahan kepada Tuhan. Namun persembahan Kain tidak diterima Tuhan. Tahu kenapa? Karena dia tidak menyerahkannya dengan hati yang tulus. Karena persembahan Kain ditolak oleh Tuhan, persembahan Habel diterima oleh Allah. Akhirnya mulai ada rancangan, ada niat buruk di dalam hati Kain yang adalah kakak Habel. Karena ada niat, akhirnya dia membunuh Habel yang melakukan. Jadi dosa itu dimulai dari niat. Kemudian ada niat. Kan hati-hati. Kalau ada niat misalkan, oh saya mau menjatuhkan orang itu, hati-hati. Jadi dosa itu dimulai dari hati, dimulai dari mata. Dan dampaknya pasti sudah tahu. Kalau membunuh dampaknya penjara. Bukan hanya penjara, dampaknya juga adalah hukuman kekal. Hukuman ketika Allah datang ke
kali. Jadi pelajaran kita hari ini hanya seperti itu, adalah dampak dosa. Dan sudah tahu dampak dosa merugikan orang lain, itu ada hukuman kekal. Maka tugas kita sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh Kristus ialah menghindari yang namanya perbuatan dosa. Ada yang mau ditanya sebelum kita akhiri? Ada? Tidak ada. Apa kesimpulan kita hari ini? Apa itu dampak dosa? Apa dampak dosa? Dampaknya banyak ya. Belajar lagi ya. Dampak dosa, merugikan orang lain. Juga ada yang namanya ada hukuman, baik hukuman secara adat, secara moral, secara hukum negara, yang lebih secara agama. Dan lebih parahnya adalah hukuman kekal yang akan diterima nanti ketika kita terus menerus berbuat dosa. Baik, sekian hari ini. Karena tidak ada yang bertanya, tugas kita di rumah akan kita bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti di rumah coba kembangkan lagi kira-kira apa saja dampak-dampak dosa yang akan dihadapi. Sudah mengerti? Baik, silakan. Karena tidak ada pertanyaan, silakan kita tutup dalam doa. Karena tadi kita memulai dengan bernyanyi dan berdoa, sekarang juga kita akhiri bernyanyi dan berdoa. Silakan.